Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Reno Fadil Akbar selaku host pada podcast PGSD Berprestasi. Sapa PGSD, satu suara, 1000 cerita. Baik, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu hebat yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah seorang leader, seorang pemimpin, yakni siapa dia kalau bukan Mas Rahmat Nur Rohim. Oke Kak, ini boleh perkenalan dulu. Mungkin kakak namanya siapa, mungkin daerahnya daerah mana, rumahnya dari mana, sudah punya pacar apa belum? Oke, terima kasih. Mungkin aku bisa manggil Kak atau Mas? Mas saja. Mas saja. Oke. Mas Rino ya, benar ya? Nggih. Oke. Sebelum itu aku mungkin izin menyapa teman-teman yang ada di dulu ya. Disapa dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rahmat Rohim. Mungkin teman-teman bisa manggil aku Rahmat. Aku dari Prodi PGSD angkatan 2023. Untuk asal aku dari Kabupaten Trenggalek, dan untuk status itu rahasia ya teman-teman. Oke, rahasia ya kayak. Mungkin status yang ini nggak boleh dirahasiakan tuh Kak. Dan status Mas Rahmat sekarang itu menjabat sebagai apa di PGSD ini? Mengemban jabatan apa? Oh, kalau di PGSD-nya ya? Kalau di PGSD tentu saya sebagai mahasiswa biasa. Siap. Mas Rahmat ini terlalu merendah banget. Kalau di himpunan harus detail ya Mas Rahmat. Kalau di himpunan mahasiswa prodi, Mas Rahmat menjabat sebagai apa? Oke. Kalau aku di himpunan mahasiswa prodi PGSD, kebetulan aku diamanai sebagai ketua umum di periode 2026. Nah, mungkin kan Mas Rahmat kan seorang pemimpin di himpunan ya, terutama di lingkup PGSD sendiri. Itu gimana sih Kak awalnya bisa terjun dan tertarik untuk ikut HMP? Lain dari hal itu lagi, lebih jauh lagi, Mas Rahmat ini menyangka nggak kalau sekarang itu menjabat sebagai Kahima di himpunan mahasiswa prodi S1 PGSD? Oke, ini berarti bicara mengenai gimana aku bisa terjun di HMP PGSD ya Mas Rino? Iya. Bicara mengenai organisasi HMP PGSD, mungkin aku akan tarik dulu pada waktu kenapa aku bisa tertarik join ke organisasi. Dulu tepatnya aku mulai mengenal organisasi itu di dunia SMA. Dulu di dunia SMA aku sempat mengikuti salah satu organisasi yang ada. Mungkin teman-teman juga nggak asing lagi dengan yang namanya Pramuka. Nah, di periode pertama itu aku jadi anggota, kemudian yang lanjut ke periode kedua aku diangkat jadi koordinator kegiatan di bidang pelaksanaan perencanaan kegiatan-kegiatannya. Sehingga mungkin di situ tumbuh rasa senang terhadap organisasi. Kemudian di awal tahun 2023 itu mulai awal peralihan dari SMA masuk ke dunia perkuliahan. Sebenarnya masih belum terpikirkan sih kalau mau masuk ke organisasi di tingkatan kampus. Jadi ketika satu semester berjalan sebagai mahasiswa, itu rasanya kok jenuh, rasanya kok kayak ada yang kurang deh kalau aku nggak nyoba hal-hal baru. Akhirnya masuk ke semester yang kedua, ada informasi mengenai open recruitment dari HMP PGSD, dan aku nyoba daftar dan ternyata diterima di situ. Dengan rasa penasaran, dan mungkin rasa penasaranku itu kayak gimana sih rasanya kepanitiaan di dunia kampus, apalagi mestinya sih berbeda kayak yang di dunia SMA. Sepakat. Terus akhirnya masuk berproses di semester 2 sebagai anggota. Kemudian ternyata nggak bisa dikira-kira selama 1 tahun berproses di situ. Ternyata aku diamanai dilanjutkan menjadi ketua HMP. Luar biasa sekali Mas Rahmat ini. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman semua Mas. Kan Mas Rahmat masuk itu nggak langsung jadi BPH kan? Pasti itu masuk ke departemen dulu sebagai anggota. Itu Mas Rahmat dari departemen apa?
Oke, kalau bicara mengenai departemen apa saja yang ada di HMPPGSD itu ada beragam ya teman-teman. Di HMPPGSD dari kurun waktu 3 tahun terakhir itu jumlah departemennya masih sama, namun ada sedikit perbedaan di nama departemennya saja. Jadi di departemen yang ada di HMPPGSD itu ada 8. Yang pertama ada BPH atau Badan Pengurus Harian. Yang kedua ada Departemen PSDM atau Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Yang kedua ada Departemen Agama, itu departemen yang bergerak di bidang keagamaan. Yang ketiga ada Departemen Advokasi. Ya, tentunya teman-teman juga sudah tahu makna dari advokasi itu apa, yaitu sebagai penjaring dan penyalur aspirasi daripada mahasiswa itu sendiri. Kemudian yang keempat, yang keempat atau yang kelima Mas Rino tadi? 4. Oh ya, keempat. Yang keempat. Yang keempat ada Departemen Bakmi atau Departemen Bakat Minat yang bergerak di bidang bakat dan minat dari mahasiswa. Kemudian yang keenam ada Departemen Sosma, itu departemen yang bergerak di bidang sosial dan masyarakat. Yang ketujuh ada Departemen Ekraf atau Ekonomi Kreatif, itu departemen yang bergerak di bidang perekonomian dan juga kreativitas mahasiswa. Dan yang terakhir ada Departemen Kominfo, itu departemen yang bergerak di bidang media dan juga komunikasi. Seperti itu. Seperti podcast hari ini juga ini Ya, adalah betul. program kerja dari Kominfo. Begitu Mas Rahmat. Lah, dari yang Mas Rahmat sebutkan tadi, kemarin periode pertama itu Mas Rahmat masuk departemen apa, Mas? Oke. Sewaktu aku masuk dulu masih anggota ya di HMPPGSD itu, kebetulan aku terima di Departemen PSDM, Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa tadi. Itu Mas Rino. Oke. Kalau Mas Rahmat nih disuruh menggambarkan satu kata untuk HMPPGSD, apa Mas satu kata itu dan kenapa? Satu kata yang menggambarkan HMPPGSD, mungkin aku ibaratin kayak sebuah gerombolan hewan aja ya. Hewan apa itu Mas? HMPPGSD itu kayak gerombolan singa teman-teman. Singa. Kenapa kok singa? Karena gak hanya dari pemimpinnya saja, tapi anggotanya juga aktif dan berani dalam beradaptasi, kemudian belajar dan berkembang di dalamnya. Kenapa gak aku analogikan kayak hewan-hewan yang lebih lunak kayak kambing dan sebagainya. Kambing itu kan terlalu lunak, dia akan manut sama majikannya. Dan itu kan terlalu kasar sekali Mas Rino. Tapi kalau singa adalah raja hutan Mas Rahmat. Situ loh. Mas Rahmat selalu menggambarkan itu yang beringas, yang semangatnya tinggi, yang memburu akan semangatnya, memburu akan kebaikan-kebaikan, dan yang disampaikan Mas Rahmat adaptif. Itu yang Mas Rahmat gambarkan untuk HMPPGSD UNESA. Luar biasa sekali. Mungkin ini saya selanjutnya ingin sharing-sharing tentang HMPPGSD ya Mas Rahmat ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit apa sih Mas HMPPGSD itu dan peranannya itu apa untuk mahasiswa? Oke. Ringkas saja mengenai HMP atau Himpunan Mahasiswa Prodi PGSD, itu adalah sebuah organisasi di tatanan atau di tingkatan program studi atau yang mungkin dulu dikenal dengan jurusan ya teman-teman. Dan HMP PGSD itu bergerak di bidang eksekutif. Apa itu eksekutif? Ya intinya kalau secara teknis itu lebih banyak bermain di lapangannya daripada pengawasannya. Jadi ibarat sebuah miniatur negara teman-teman. Katakanlah HMPPGSD itu kayak di tingkatan kabupatennya gitu loh. Nah, jadi kalau ada yang mengenal eksekutif tingkatan universitas, ada fakultas dan juga ada jurusan atau prodi, yaitu di himpunan mahasiswa prodi ini. Mungkin kalau di kampus itu bisa disebut dengan miniatur politiknya pada kenegaraan. Ada benarnya sekali Mas Nino. Luar biasa sekali Mas Rahmat ini. Sangat justice. Saya tuh sangat itu teman-teman sangat mengidolakan beliau karena beliau ini sangat-sangat luar biasa. Menjadi pemimpin itu nggak hanya sebagai contoh, tapi sebagai teladan, sebagai panutan. Itu mantap sekali Mas Rahmat itu. Mungkin gini Mas Rahmat, kira-kira selama Mas Rahmat bergabung, program kerja apa yang sudah dijalankan Mas Rahmat? Selain
menjadi PPH ini sebelum menjadi PPH? Dan ini membahas mengenai periode yang sebelumnya ya Mas, Iya. ketika menjadi anggota. Kalau bicara mengenai program kerja apa yang sudah terlaksana, itu ada banyak sekali teman-teman. Terutama di setiap departemennya itu memang mengusung proker masing-masing atau program kerja masing-masing. Dan alhamdulillahnya hampir semuanya terlaksana dengan baik. Kalau mengaca dari awal aku bergabung di HMP, mungkin karena memang bertepatan di bulan Ramadan, itu ada prokernya dari Departemen Agama, yaitu MHQ atau Lomba Musabaqah Hifdzul Quran. Nah itu. Kemudian dilanjut lagi di pertengahan periode itu ada penyambutan mahasiswa baru. Nah gitu, dan mungkin yang terakhir ada dialog prodi, atau itu mungkin kegiatan sebagai sarana buat mahasiswa untuk bisa menyalurkan aspirasinya ke birokrasi. Dan ada banyak lagi sebenarnya Mas Rino, yang mungkin kalau aku sebutin satu-satu kayaknya waktunya lama deh ini. Iya, mungkin kalau mau dijelaskan lebih detail lagi nanti calling Mas Rahmat aja. Gitu ya Mas Rahmat ya? Boleh, siap. Nah, mungkin kalau dari sisi manfaat Mas Rahmat, manfaat ikut HMP PGSD, mungkin lain dari HMP lah, ikut keorganisasian di kampus itu apa manfaat dan benefitnya Mas Rahmat? Manfaat dan benefit. Ya, kalau bicara mengenai manfaat dan benefit mungkin itu bisa kembali ke pribadi masing-masing ya teman-teman. Karena mau bagaimanapun yang namanya kita berproses di HMP PGSD pasti akan mendapatkan positif dan juga negatifnya. Mungkin kalau dari aku pribadi bisa mencoba menyebutkan, mungkin ada 3 yang sejauh ini aku rasakan, dan sebenarnya ada, cuman ini yang jadi prioritas yang aku rasakan sampai hari ini. Ya, yang pertama terkait relasi lah tentunya. Meskipun di luar sana juga banyak sekali organisasi yang menawarkan terkait benefit relasi dan sebagainya, namun kalau mungkin kita akan belajar lebih dekat lagi dan juga lebih raket lagi, itu mungkin teman-teman bisa mulai di himpunan ini. Kita mendapatkan relasi dari teman-teman yang memiliki latar belakang berbeda, dari asal berbeda, sehingga kita bisa belajar, ada banyak sekali. Kita bisa belajar terkait karakternya, bagaimana emosinya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kalau yang aku rasain untuk sejauh ini benefitnya ya bisa mengatur emosi dan juga manajemen diri sih. Kenapa kok emosi? Karena tentunya kita juga berinteraksi dengan orang-orang dengan karakter yang berbeda, itu pasti sangat-sangat menguras tenaga teman-teman. Cuman karena kalau kita punya tujuan dan juga harapan yang besar, pasti itu semua bisa dilewati dengan mudah. Dan mungkin kalau yang terakhir dikenal dosen. Dikenal doang loh ya. Dikenal doang. Waduh, lah ya jeru Mas, dikenal doang Mas. Gak, itu cuma bonus aja sebenarnya, itu bonus. Bonus. Gak sampai ke benefit dan juga manfaat. Yang terpenting adalah ya tujuan dan juga harapan sebelum bergabung itu apa, dan gimana kita juga berproses di dalamnya. Pasti ada banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan. Karena memang sejatinya di himpunan ini kan yang seperti saya sampaikan tadi, kita kan eksekutif ya, lebih banyak ke teknis dari kegiatan suatu program kerja. Jadi ada banyak sekali hal-hal baru. Mungkin bisa aku contohin ketika aku dulu pertama kali menjadi anggota atau di kepanitiaan di HMP, aku diletakkan di Sikonsum Mas Ridho. Waduh. Itu berarti di si konsum itu ngurus-ngurusin konsumsi gitu ya Mas? Iya, bagian membeli logistik. Perlogistikan. Nah, seiring berjalannya waktu, aku juga belajar di banyak divisi atau sisi yang lain kayak acara, humas dan lain sebagainya. Itu juga ada hal-hal baru yang belum aku dapatin sebelumnya, sehingga mungkin itu juga menjadi benefit dan manfaat yang bisa bermanfaat lah bagi kita di kedepannya. Iya. Nah itu tadi saya akan menanyakan kepada Mas Rahmat apa manfaat dan benefitnya. Nah ini orang yang berpengalaman, sangat banyak sekali pengalamannya. Yang disebutkan Mas Rahmat tadi apa? Yang pertama dapat relasi. Relasi itu kalau nggak kita cari itu nggak bakal datang sendiri. Betul? Betul sekali. Oh ya. Terus kalau kita mau mengembangkan diri, ya itu ada tingkatannya. Tidak apa-apa ikut organisasi. Yang penting nanti yang pertama dapat relasi, pengalaman yang berharga, gitu loh teman-teman semua. Mau tanya Mas Rahmat lagi nggak? Mau ditanyain lagi Mas? Mau lebih panjang lagi? Boleh. Oke, boleh.
Nah, mungkin itu tadi kan manfaat dan benefitnya ya Mas Rahmat. Mungkin saya tanya yang agak menjerumus sedikit ke pengembangan diri sendiri gitu ya. Bagaimana sih Mas HMP itu membantu anggotanya untuk mengeksplor anggotanya, untuk mengembangkan diri anggotanya, baik dari sisi akademik dan sisi non akademiknya, termasuk keorganisasian ini. Kan banyak sekali orang yang berorganisasi itu lalai akan tugasnya, itu yang pertama. Nah, bagaimana sih Mas Rahmat cara menumbuhkan itu semua kepada teman-teman lah khususnya, biar bisa membagi tugas antara HMP, antara keorganisasian sama tugas akademik di perkuliahannya. Oke, ini berarti sedikit banyak juga menyinggung mengenai manajemen diri itu tadi ya Mas Ino. Yang namanya organisasi tentu jangan sampai menganggap bahwa kita organisasi di samping kuliah teman-teman. Tapi kan pernyataan yang benar adalah kita kuliah di samping organisasi, itu adalah pernyataan yang benar. Kalau masalah manajemen diri itu sebenarnya kembali ke diri masing-masing juga. Gimana kita bisa memprioritaskan organisasi itu berada di nomor sekian atau nomor berapa toh. Katakanlah tetap karena kita sebagai mahasiswa, ya prioritas utama kita ada di akademik. Kemudian yang kedua baru teman-teman bisa memprioritaskan kayak organisasi mungkin, kalau gitu pacarnya, kalau nggak gitu dan lain sebagainya. Ada pacar itu loh Mas Rahmat kok. Wah, terlintas ada pacar. Saya kaget Mas Rahmat. Tuh, gimana menurut Mas itu termasuk prioritas atau enggak? Oh, kalau menurut saya pacar itu prioritas ke beberapa aja. Yang penting itu kuliahnya dulu Mas Rahmat. Kalau dalam dunia perkuliahan Mas Rahmat. Ada benarnya yang disampaikan Mas Rizky. Itu tadi cuma permisalan aja. Cuma tetap yang pertama yang prioritas adalah akademik. Nah, terus gimana sih HMPPGS itu bisa kasarnya mengolah atau memberikan ilmu yang dimana nanti teman-teman bisa menjalankan organisasinya jalan, akademiknya jalan. Ya, yang namanya manajemen itu mungkin sebenarnya juga sudah sempat dipelajari oleh masing-masing individunya ketika kegiatan latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar ya Mas. Siap. Dan teman-teman di sini pastinya juga udah nggak asing lagi. Jadi kalau ada bisa ikut tuh ya Mas. Oke. Bagi yang belum ikut. Bagi yang belum ikut apa yang disampaikan Mas Rahmat, ikut LKMMDD untuk bisa memanajemen diri dan lain sebagainya. Nanti di LKMMDD ada anak polling juga ya Mas Rahmat ya. Ada analisis kondisi lingkungan, manajemen waktu, motivasi diri gitu ya Mas Rahmat ya. Oke, kembali ke topik. Kalau bicara mengenai manajemen itu yang pertama pasti di HMPPGSD kita tetap memprioritaskan perihal tugas atau mungkin akademik. Jikalau memang nantinya misal ketika kita sedang berkepanitiaan, namun ternyata ada satu yang presentasi ataupun sebagainya, ya kita juga memperbolehkan atau mempersilahkan yang bersangkutan untuk bisa mencari backupan yang lain. Karena mau bagaimanapun yang namanya tetap di akademik itu yang paling utama. Sehingga mungkin kalaulah kita sedikit memaksa saja atau menekan supaya akademiknya dikesampingkan itu sudah sangat-sangat di luar atau keluar dari visi misi yang sudah Mas Rahmat ya. Kalau nggak gitu mungkin ya tetap kita optimis bahwasanya di HMPPGS tidak akan mengganggu mengganggu akademik sama sekali. Hingga mungkin kita juga bisa sama-sama saling mengingatkan. Kalau memang masih ada tugas, ya bisa segera diselesaikan baru mengurusi jobdesk ataupun hal-hal yang bersangkutan dengan organisasi. Oke, pertanyaan yang disampaikan Mas Rahmat itu gini teman-teman, kuliah itu yang paling penting. Tapi kalau disampaikan organisasi itu ya sangat luar biasa sekali ya Mas Rahmat ya. Karena di sisi lain kita agak hanya ada akademiknya saja, tetapi ketika kita membaur ke teman-teman, ke mahasiswa lainnya, terutama kepada dosen atau ke sivitas akademik yang ada di dunia perkuliahan, itu kita bisa mendapatkan semua teman-teman. Yang harus di disclaimer dari sekarang adalah manajemen dirinya sama manajemen waktunya. Bagaimana kita mengatur waktu, bagaimana kita mengatur kegiatan-kegiatan kita ke depan agar tidak keteteran. Begitu ya Mas Rahmat ya. Jadi itu adalah sebuah bonus dari di samping kuliah ada organisasi di sisinya. Oke, siap Mas Rahmat. Selanjutnya gini Mas Rahmat. Menurut Kak Rahmat ini,
Kenapa sih Mas? Kok penting banget mahasiswa itu harus ikut organisasi? Mungkin lain dari yang disampaikan Mas Rahmat dan saya sampaikan tadi, mungkin ada motivasi-motivasi loh yang harus diberikan kepada teman-teman semua agar bisa ikut berorganisasi atau berkontribusi untuk di lingkungan kampusnya. Mungkin kalau bicara mengenai urgensi dari organisasi sendiri itu sebenarnya kan organisasi bisa dikatakan sebagai salah satu wadah sebagai tempat belajar ya. Kenapa aku sampaikan salah satu? Karena emang ya nggak hanya di organisasi saja kita banyak belajar mengenai bagaimana cara mengembangkan diri. Kenapa penting untuk berorganisasi? Mungkin yang pertama itu tadi, ketika kita belum pandai dalam belajar untuk memanajemen diri, kita bisa memanfaatkan organisasi sebagai sarana untuk bisa mengembangkan diri kita, terlepas dari memanajemen diri, kemudian mengontrol emosi dan sebagainya, dan berkenalan dengan orang baru pun itu juga termasuk pengembangan diri juga ya Mas Rina. Iya. Terus Nah, terus kalau dikata penting ya sebenarnya ada banyak sekali tempat-tempat buat belajar. Kenapa aku katakan demikian? Karena emang di mana ada kemauan di situ ada jalan. Kalau kita mau berusaha dan ada kemauan di situ ya pasti insya Allah kita bisa buat mengembangkan diri kita masing-masing. Ya seperti itu Mas Rino. Oke Mas Rahmat, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Saya ingin menanyakan begini Mas Rahmat, tadi kan terkait manajemen diri, manajemen emosi, manajemen waktu itu sudah dibahas habis, sudah dijelaskan habis oleh Mas Rahmat tentang himpunan, tentang keorganisasian sudah dijelaskan Mas Rahmat semua, mulai dari tingkatan yang paling rendah ada di jurusan atau prodi sampai di universitas. Mungkin sekarang kita tanya kepada beliau itu terkait cerita-cerita pengalaman-pengalaman seru ketika di HMP ya. Mungkin Mas Rahmat ini sebagai ketua kan. Jadi saya mau bertanya gini Mas Rahmat, ada nggak Mas Rahmat momen-momen lucu yang paling Mas Rahmat ingat selama di HMP ini? Oke. Kalau ngobrolin soal momen-momen lucu apa yang aku temui selama aku di organisasi ini atau di himpunan ini mungkin ada banyak sekali Mas Rino. Salah satunya Mas. Salah satunya mungkin ketika kita prokeran paginya setelah dress code. Waduh. Jadi teman-teman katakanlah kita pegangan. Oh ya, fun fact-nya di periode yang lalu sama periode ini warna PDH itu sama. Warna hitam teman-teman. Jadi kelihatan banget kalau ada yang nggak pakai dress code yang sama pada saat itu. Apalagi yang warnanya ngejreng. Iya. Kelihatan banget itu. Ketara banget ya. Terus kalau mau marahin juga nggak bisa karena rumahnya jauh. Kalau disuruh pulang pun rumahnya jauh. Kalau dimarahin juga nggak bisa karena emang keburu-buru buat datang. Akhirnya ya sudah lah. Mungkin luput. Kayaknya saya tahu orangnya ini kayaknya. Sudah jangan diceritakan lagi. Oh jangan diceritakan ya. Ya bukan kurang lebih kayak gitu dan ada banyak lagi sebenarnya momen lucu dan berkesan. Saking banyaknya sampai bingung mau nyebutinya mana. Iya, saking banyaknya momen-momen lucu kita sampai lupa. Nah, mungkin itu tadi terkait sama dress code mungkin ada Mas di keanggotaan kan di sebuah organisasi kan ada orang yang receh biasanya. Nah, menurut Mas Rahmat itu siapa orang receh tersebut di HMP sekarang? Di HMP sekarang mungkin kalau orang yang paling receh itu ada satu anak dari Departemen Advokasi. Waduh, siapa itu? Inisialnya JB. JB, kamu dicari sama JB. Dan ada banyak lagi sebenarnya Mas Rino. Kayak ada termasuk Mas Rino sendiri mungkin. Enggak Mas. Ya, oke, itulah mungkin Mas Rino. Mungkin kerecehan JB itu kayak gimana? Mas Rahmat. Kadang sesekali kalau dikasih tahu itu ya dia iyain berangkat, tapi kadang kembali lagi. Ya apa Mas tadi Mas? Kayak gitu. Jadi mungkin salah satu karakternya dia itu ya kadang iyain apa yang masih dia rasa belum terlalu paham beneran. Sehingga dia kalau misal berangkat kadang masih suka bingung dan akhirnya tanya lagi. Iya. Dan tanyanya itu kayak apa banget, kayak ekspresif banget. Apa ya? Apa ya? Ya apa Mas? Gitu. Fun fact-nya teman-teman, JB itu nama panggilan biasanya. Nama aslinya itu Jihan Basita Firdaus. Nah, biasanya itu sama Kak Susan biasanya itu. Oh iya. Sekelas sama Mbak Najwa juga itu. Kalau melihat, wah
Aduh, itu dua orang anomali mas. Kalau bercanda itu, aduh, receh. Pak Susan itu juga Susuk lah, nih. Iya, susuk mas. Susuk satu serempel loh. Receh. Ada aja yang dibahas itu kalau Cici. Karena emang udah frekuensi. Chemistry-nya udah dapet. Susah gini, JP yang kiri. Oke. Gitu. Oke, Mas Rahmat, mungkin lanjut ya Mas Rahmat. Saya ingin bertanya, kalau diminta rapat jam 7 pagi atau tugas dadakan jam 11 malam dan dikumpulkan pada pukul 23.59, Mas Rahmat pilih yang mana? Jelas jawabannya konkret teman-teman. Konkret ya Mas Rahmat. Pasti rapat jam 7 pagi. Pasti rapat jam 7 pagi. Kenapa? Tapi tergantung konteksnya Mas Rino. Iya. Katakanlah semisal ternyata kasusnya itu deadline-nya kita kan dikasih jam 23.59 tapi tugas baru bisa di jam 11. Ya kalau semisal ternyata rapatnya nggak di hari itu, kalau nggak gitu besok paginya mungkin kita masih bisa memprioritaskan ke penugasan terlebih dahulu. Kalau misal rapatnya itu, kalau misal rapatnya tadi paginya terus malamnya tugas. Iya. Tapi kalau besok paginya dia tetap berangkat dong. Jadi malam nugas, besok paginya langsung. Berarti Mas Ahmad ini pemimpin yang menekankan komitmen dan tanggung jawabnya. Tidak hanya tanggung jawab di organisasi saja, tetapi tanggung jawab kuliah dan komitmennya untuk menyelesaikan tugas tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu. Bukan begitu Mas Ahmad? Ya, betul sekali. Kembali lagi ke kapasitas diri sendiri juga Mas Ino. Yang penting kita merasa diri kita sanggup, ya kita lakukan. Kalaulah nanti mau benar-benar sudah mentok kita lelah atau mau istirahat, ya kita konfirmasi saja. Kalau mungkin menyusul bisa seperti itu dan sebagainya. Banyak cara supaya diri kita bisa tetap stabil lah. Kita bisa jalan di akademik, kita bisa jalan di organisasi. Balance. Apa yang dikatakan Mas Rahmat tadi, stabil and balance. Nah, di mana kita itu harus menyeimbangkannya Mas Rahmat ya. Kalau dalam diri kita itu merasa kalau ada sakit atau nggak kuat atau pusing, itu nggak boleh dipaksakan untuk ikut. Yang penting apa Mas Rahmat? Komunikasi dan konfirmasi. Bukan begitu? Betul. Karena kontribusi terkecil adalah komunikasi, konfirmasi. Komunikasi apa konfirmasi Mas Rahmat? Konfirmasi dulu. Okay. Salah, komunikasi dulu. Komunikasi dulu, lalu mengkonfirmasi. Ya. Sepakat Mas Rahmat, luar biasa sekali Mas Rahmat ini. Mungkin selanjutnya Mas Rahmat, saya ingin bertanya, mumpung kita ketemu ya Mas Rahmat ya. Kalau ada mahasiswa baru Mas Rahmat yang masih ragu-ragu bergabung untuk ikut HMP, yang aku takut Kak kalau misalnya nanti ikut HMP itu keteteran. Aku takut Kak nanti ikut HMP aku nggak bisa berkembang. Nah, mungkin ada pesan dan kesan untuk adik-adik yang ingin ikut HMP agar adik-adik ini termotivasi dan semangat untuk mendaftarkan dirinya untuk berkontribusi di HMP ini Mas Rahmat. Oke, kalau bicara mengenai gimana cara motivasi atau mungkin memberikan ajakan ke teman-teman mahasiswa baru terutama supaya dunia bergabung di HMP GSD, ya seperti yang aku sampaikan tadi di sebelumnya Mas Reno, intinya organisasi adalah tempat belajar. Namun di luar itu juga ada banyak sekali tempat untuk belajar. Jadi gimana diri kita bisa menyesuaikan terkait minat kita, apa yang kita inginkan, itu semua bakal ada jalan kalau kita ada kemauan. Himpunan ini pun juga enggak jadi patokan buat kita juga selalu berhasil dalam berproses. Ada banyak sekali organisasi-organisasi di luar sana yang menawarkan terkait benefit-benefit yang sama atau bahkan lebih. Nah, mungkin kalau aku bisa menyampaikan kenapa aku merekomendasikan teman-teman mahasiswa baru semua untuk join di HMP GSD, karena emang di sini kalian juga bisa belajar dengan lingkungan yang lebih dekat, dengan ranah yang lebih kecil. Jadi kalian bisa belajar dari awal terlebih dahulu sebelum kalian mengembangkan diri kalian untuk join organisasi yang lebih luas. Namun sekali lagi yang ingin aku tekankan bahwa meskipun himpunan mahasiswa ini berada di tingkatan yang bisa terbilang di yang paling bawah, namun
tidak bisa disepelekan. Sorry. Ya, intinya tidak bisa disepelekan lagi. Karena memang kalau bicara terkait kuantitas tentu kita kalah jauh dengan organisasi-organisasi yang lebih luas. Tapi kalau perkara kualitas jangan ditanyakan. Oke, yang dikatakan Mas Rahmat itu gini, lebih baik kita berkualitas daripada berkuantitas. Itu tadi yang disampaikan Mas Rahmat. Kita harus mengembangkan diri kita melalui apa? Melalui yang terkecil dulu. Kita memakmurkan dulu di himpunan kita. Nanti kalau sudah di himpunan bisa naik ke BEM, gitu Mas Rahmat ya. Bisa ke DPM, bisa ke BEM universitas atau fakultas. Bukan begitu Mas Rahmat? Lebih luas lagi, ada banyak sekali tempat-tempat untuk belajar. Ya, teman-teman bisa untuk bergabung di HMPP GSD dan bisa menjadi salah satu tempat untuk belajar juga di sini. Nah itu tadi Mas Rahmat juga mendisklaimer kalau di himpunan ini, di himpunan apapun ya Mas Rahmat ya, mungkin di organisasi apapun itu tempat kita untuk belajar. Belajar untuk apa? Mengembangkan diri, manajemen waktu, manajemen emosi, dan lain sebagainya yang tadi disampaikan oleh beliaunya yang hebat. Mungkin selanjutnya Mas Rahmat kita akan memasuki sesi-sesi yang agak deep banget gitu ya Mas Rahmat ya. Mungkin agak Bantu Mas Rino. aduh ketika kita kan habis menceritakan hal-hal lucu yang ada di himpunan. Mungkin setelah ini kan Kak Rahmat juga demisioner. Nah, aduh agak berat Mas Rahmat. Gimana ya Mas Rahmat? Tenang Mas Rino. Tenang. Oke. Tisu. Iya kok nggak ada tisunya. Oke. Mungkin gini Mas Rahmat. Harapan Mas Rahmat untuk HMPP GSD Indonesia ke depannya itu kayak gimana? Harapannya Mas Rahmat sendiri. Mungkin bisa aku langsung jawab. Boleh, Oke. sangat boleh. Kalau harapanku buat bisa aku bilang adik-adik ya, adik-adikku sebagai penerus di organisasi ini, tentu yang pertama pastinya solid lah. Kenapa kok solid? Solid itu menggambarkan sebuah kerekatan, kebersamaan dan juga kerjasama, sehingga mungkin yang pasti dijalin dulu komunikasinya dengan baik, dibenahi, ditata, dan dievaluasi apa yang sekiranya masih kurang dan bisa untuk diperbaiki. Yang pasti itu tadi, dijaga kesulitannya dan dijaga kerekatan dan juga kultur yang ada terkait. Karena HMPP GSD ini mungkin teman-teman ada yang belum tahu juga, di HMPP GSD ini kita menerapkan sedikit banyaknya sistem kekeluargaan, sehingga kita tetap menjunjung tinggi terkait kebijakan-kebijakan yang ada, hal-hal yang seharusnya kita perjuangkan itu tetap kita gaungkan di sini, tidak ada yang ditindas, tidak ada yang ditekan ataupun diasingkan. Intinya semangat saja, jaga rumah merah ini. Merdeka. Dan yang pasti komunikasi kalian selalu dijaga dengan baik, itu saja. Dan jangan lupakan Tridharma perguruan tinggi, karena mau bagaimanapun kita datangnya dari masyarakat dan harus kembali ke masyarakat. Ya meskipun tuntutan kita juga banyak, Mas Rino. Apa aja Mas Rahmat? Ya tentunya Mas Rino juga sudah paham dong apa itu Tridharma perguruan tinggi. Pendidikan, penelitian, Penelitian yang terakhir apa yang paling penting? pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Karena mau bagaimanapun pengabdian masyarakat tidak bisa kita lupakan. Dan istilah pengabdian masyarakat itu tadi ada banyak sekali, kompleks sekali maknanya. Gak hanya kita harus mengabdi ketika kita berprogram dan lain sebagainya, namun ketika kita sudah lulus dan seterusnya kita bisa mengamalkan terkait apa yang sudah kita dapat di masyarakat. Tentu hal ini sejalan dengan yang telah dikutip oleh Alicia Rivera atau mungkin yang kita kenal dengan Tan Malaka. Wah siap. Apa tuh? Nah, mesti teman-teman juga sudah tahu bahwasanya jika ada seorang pelajar yang dia belajar di sebuah pendidikan yang tinggi atau studi di sebuah instansi yang tinggi, kemudian dia kembali ke masyarakat, namun dia merasa dirinya paling tinggi di antara mereka,
di antara masyarakat yang masih memiliki pekerjaan sebagai seorang pencangkul dan lain sebagainya, maka sebaiknya pendidikan itu tidak ada sama sekali. Maknanya sangat luas kalau kita bedah terkait pernyataan dari yang disampaikan oleh Tan Malaka. Namun secara garis besarnya kita juga harus tetap mengabdi ke masyarakat bagaimanapun bentuknya. Itu saja sih. Oke, itu untuk harapan-harapan Mas Rahmat tadi yang dikatakan dikutip Mas Rahmat oleh Tan Malaka. Semakin tinggi pendidikan seseorang itu yang harus dimaknai adalah harus adab asor. Kalau di peribahasa Jawa, begitu ya Mas Rahmat. Betul sekali, Mas. Kalau semua itu sudah berada di atas, janganlah Anda menengok ke atas terus, tapi tengoklah ke bawah dan bersyukurlah apa yang udah kamu dapatkan. Harusnya yaitu tadi kembali lagi ke Tridharma perguruan tinggi yang disampaikan Mas Rahmat, harus ada pengabdian kepada masyarakatnya. Kita harus melihat yang di bawah ini, yang dimana kalau masih ada semisal adik-adik kita, penerus bangsa kita yang belum mendapatkan pendidikan secara penuh atau terkendala terkait biaya. Nah, itu adalah tugas kita sebagai mahasiswa yang seharusnya agent of change ya Mas Rahmat ya, yang diharapkan Mas Rahmat untuk kita semua ya. Kita harus itu tadi, jangan sampai ada yang tertindas, jangan ada yang tertekan, tetapi kita harus menolongnya. Begitu ya Mas Rahmat ya. Dan mungkin fun fact-nya juga ada pesan yang tersirat juga dari apa yang pernyataan itu tadi mengenai pesan buat teman-teman himpunan yang nantinya akan melanjutkan estafet kepemimpinan ini. Secara nggak langsung kita juga berangkat dari mahasiswa PGSD karena kita sejatinya adalah himpunan mahasiswa prodi PGSD. Jadi harapannya kita tetap merangkul mereka dan kita tetap anggap asal itu tadi. Jangan ada kebagian bahwa aku himpunan dan aku lebih tinggi dari kalian. Jangan ada seperti itu. Benar sekali Mas Rahmat. Kita itu harus, yang dikatakan Mas Rahmat di awal tadi, saya sangat di benak otak ini sangat melekat. Kita harus solid, kita harus menjaga kerekatan ini dan melanjutkan asas kekeluargaan kita, di mana kita harus raket terus. Kita juga harus menjaga kesolidan, nggak hanya di himpunan saja, tetapi di seluruh lingkup PGSD tersebut juga kita harus menjaga hal itu. Begitu ya Mas Rahmat gitu. Betul sekali. Nah itu tadi, kalau kita sudah berada di atas atau sudah menjadi apa yang kita inginkan, kita harus mempunyai sifat adab asor. Dan yang dikatakan Mas Rahmat tadi, kita juga harus menerapkan Tridharma perguruan tinggi. Mohon maaf, yang pertama ada penelitian, dan yang ketiga itu yang paling penting adalah pengabdian masyarakat. Itu yang terus didisklaimerkan oleh Mas Rahmat. Jadi kita itu harus bisa membaur ke masyarakat. Begitu ya Mas Rahmat. Itulah harapan yang sangat luar biasa seorang khalifah, seorang pemimpin negeri ini, calon pemimpin. Ya inilah satu gambaran generasi emas 2045 ya. Semoga saja Mas Rahmat besok menjadi Bupati Trenggalek, begitu ya Mas Rahmat ya. Insya Allah. Atau enggak gitu Gubernur FIP. Insya Allah. Insya Allah, oke. Jika Allah berkehendak. Jika Allah berkehendak. Kalau kun fayakun kita bisa apa? Bukan begitu Mas Rahmat. Ada benar juga. Ada. Cukup berat ya Mas itu. Ini dikit aja. Tuh, soalnya ya lanjut. Oke, mungkin ini terakhir ya Mas Rahmat ya. Mungkin satu pesan singkat untuk para penonton setiap podcast PGSD Berprestasi ini, dan untuk harapan kedepannya untuk podcast Sapa PGSD. Monggo Mas. Oke, mungkin yang pertama aku ingin sampaikan adalah terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan di siang kali ini, siang menjelang sore mengenai kegiatan podcast kali ini. Tentu di sini tidak hanya kita sekedar omong kosong saja, namun kita juga benar-benar sharing mengenai gimana sih baiknya jadi mahasiswa, terutama di mahasiswa PGSD itu sendiri, dan gimana sih urgensi terkait organisasi. Jadi harapannya buat teman-teman silakan untuk belajar lebih giat lagi, perluas relasi kalian lebih jauh, dan tingkatkan pemahaman kalian terkait apa saja yang ada pada saat ini. Jangan sampai ketinggalan informasi-informasi sedikit pun, jangan sampai gaptek lebih tepatnya. Dan yang mungkin terutama buat teman-teman mahasiswa PGSD sekaligus mungkin teman-teman himpunan, tetap semangat dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan dan sukses selalu. Itu saja mungkin Mas Nino.
Dan yang terakhir adalah jangan lupa kita sejatinya adalah mahasiswa dan jangan ditindas, jangan mau ditindas dan jangan mau dijalankan sebagai sebuah boneka dimanapun berada. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, merdeka dimanapun kita semua. Oke, pernyataan yang sangat luar biasa sekali yang dikatakan Mas Rahmat tadi, teman-teman semua. Yaitu tadi adalah pesan moral, pesan yang tersirat disampaikan oleh Mas Rahmat. Kita jangan sampai jadi orang yang tertindas, tetapi kita harus menjadi orang yang selalu melawan penindasan atas penindasan. Begitu ya Mas Rahmat. Baik, terima kasih Mas Rahmat atas waktu yang telah diluangkan. Ini cuacanya di luar lagi hujan Mas Rahmat, lagi dingin-dinginnya. Masih sekali ya Mas Rino? Iya, masih sekali. Jadi ini tadi pembahasan yang sangat hangat. Ini ada hujan jadi lebih hangat lagi. Mungkin kalau ada next podcast lagi bisa mengundang Mas Rahmat lagi, begitu ya. Terkait nanti materi apa, membaca buku. Mas Rahmat ini fun fact-nya adalah, bukan fun fact sih, ini faktanya itu Mas Rahmat itu suka membaca buku, suka membaca buku. Ya, alhamdulillah mungkin sedikit mulai merubah dari yang sebelumnya teman-teman. Jadi kayak yang awalnya nggak suka baca buku, sekarang belajar lebih giat dalam membaca buku. Mungkin salah satu buku yang sudah diselesaikan Mas Rahmat baru-baru ini apa Mas? Ya, bukunya mungkin mengenai histori ya. Kalau teman-teman tahu ada buku yang namanya Tragedi Soekarno. Tragedi Soekarno. Ya, itu mungkin menarik buat teman-teman yang ingin melihat kilas balik beliau seperti apa pada zaman dulu, bisa untuk membaca-baca. Nah itu tadi sekilas mungkin part-part yang harus kita lanjutkan lagi, ngobrol santai dengan Mas Rahmat terkait beda buku. Mungkin bisa diagendakan lagi begitu ya Mas Rahmat ya. Insyaallah. Mungkin itu saja, terima kasih Mas Rahmat, ini sangat luar biasa sekali. Mulai dari awal sampai akhir tadi banyak sekali. Mungkin penonton nanti bisa mendapatkan pesan moral, terus pesan yang tersirat dari podcast ini itu banyak sekali kalau diikuti dari awal sampai akhir. Saya sebagai host itu kayak tertegun Mas Rahmat, melihat Mas Rahmat itu kayak menyampaikan apa yang disampaikan tadi terkait manajemen diri, terkait manajemen emosi dan lain sebagainya. Terus yang paling deep lagi itu terkait harapannya Mas Rahmat. Kita jangan sampai menjadi mahasiswa yang tertindas. Kita harus melawan penindasan di atas penindasan. Cukup sekian podcast pada hari ini. Mari kita tutup dengan Sapa PGSD, satu suara, ribu cerita. Merdeka! Merdeka!